Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah media pembelajaran berbasis IT yang membahas tentang materi genetik, yaitu DNA dan RNA sebagai pemenuhan tugas struktur dari mata kuliah Kapita Selekta Biologi 2 yang diampu oleh Ibu Mila Listiawati SPD MPD dan Ibu Hajah Astrianti Mas'ud SSI MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizka Kurniawan, Seli Yuliana Putri, Sylvia Adi Meharta, dan Vina Faujiah dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang hendak dicapai pada materi kali ini, yakni kompetensi dasar 1.1 mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi DNA, gen, dan kromosom dalam pembentukan dan pewarisan sifat serta pengaturan proses pada makhluk hidup. Untuk itu, indikator kompetensinya yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian DNA dan RNA. Yang kedua, siswa mampu menganalisis persamaan dan perbedaan DNA dan RNA. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen yang terlibat dalam DNA dan RNA. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan struktur, fungsi, macam, dan ikatan kimia DNA dan RNA. Dan yang kelima, siswa mampu menganalisis hubungan DNA dan RNA dalam pewarisan sifat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang DNA atau kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. DNA ini merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan berbagai virus. Tidak hanya terdapat di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kemudian kloroplas, sentriol, plastid, hingga terdapat dalam sitoplasma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DNA ini merupakan suatu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Kemudian struktur DNA. DNA ini memiliki rantai heliks ganda atau yang dikenal dengan istilah double helix. Setiap rantai adalah polinukleotida dan terdiri dari nukleotida. Nah, masing-masing dari nukleotida ini tersusun atas gula, basa, dan fosfat, di mana molekul gula ini terdiri menjadi dua macam, yaitu ribosa atau pentoda dan deoksiribosa atau aldopentosa. Kemudian pasangan basa yang terdiri dari dua macam, yaitu ada purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin atau dikenal dengan simbol A, kemudian ada guanin dikenal dengan simbol G dengan ikatan tunggal hidrogen. Sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin atau dikenal dengan simbol C dan timin yang dikenal dengan simbol T. Selain itu juga ada fosfat yang dihubungkan dengan gula pentosa, kemudian akan membentuk sebuah ikatan yang disebut dengan fosfodiester. Karakteristik DNA terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah besar ukuran pada sel haploid mencapai 3 kali 10 pangkat 9 pasangan basa. Kemudian yang kedua, satu kromosom panjangnya kurang lebih 7 cm. Karakteristik yang ketiga yaitu rantainya dapat terpisah atau denaturasi karena alkali dan suhu panas. Yang keempat, berfungsi sebagai materi genetik pembawa sifat. Dan yang terakhir, dapat bereplikasi atau menggandakan diri menjadi dua dengan komposisi yang sama berfungsi dalam proses sintesis protein. Kemudian, ikatan kimia pada rantai DNA. Yang pertama adalah ikatan fosfodiester.
yakni ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. Kemudian yang kedua ada ikatan hidrogen, yang merupakan ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Dan yang ketiga itu ada ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen yang terbagi menjadi 4. Di antaranya ada deoksiadenosin monofosfat atau dikenal dengan istilah DAMP, yakni antara gula deoksiribosa dan basa adenin. Kemudian yang selanjutnya ada deoksiguanin monofosfat atau dikenal dengan istilah DGMP, yakni antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Kemudian ada deoksisistidin monofosfat atau dikenal dengan DCMP yang merupakan gula deoksiribosa dan basa sitosin. Dan yang terakhir ada deoksitimidin monofosfat atau dikenal dengan DTMP yang merupakan deoksiribosa dan timin. Adapun fungsi dari DNA yang pertama yakni membawa informasi genetik. Kemudian yang kedua memiliki peran dalam pewarisan sifat. Yang ketiga mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat mensintesiskan molekul kimia lain. Dan yang kelima mampu menduplikasikan diri atau bereplikasi. Adapun sifat DNA yang pertama adalah jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergabung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Ketiga, ada bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Kemudian yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokaryotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Nah, sifat-sifat inilah yang membedakan antara DNA dan RNA. Kemudian, replikasi DNA. Replikasi DNA ini merupakan suatu proses penduplikasian diri terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar anak sel hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Di sini terdapat sebuah gambar yang dijelaskan bahwa dua rantai DNA dibuka oleh enzim helikase yang terdapat pada nomor 9 dengan bantuan enzim topoisomerase pada nomor 11. Kemudian rantai tunggal DNA diikat oleh protein-protein pengikat untayan DNA tunggal pada nomor 10 dengan tujuan mencegah terbentuknya kembali helix ganda. Kemudian enzim RNA primase terdapat pada nomor 6 yang menggabungkan nukleotida-nukleotida menjadi primer RNA, yaitu potongan pendek dari RNA. Selanjutnya molekul DNA polimerase pada nomor 3 dan 8 melekat pada untayan tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untayan itu, kemudian membentuk untayan DNA baru, sehingga DNA ligase pada nomor 4 menyambungkan fragmen-fragmen tersebut. Selanjutnya, replikasi DNA ini dibagi menjadi 3 model. Yang pertama ada model konservatif, di mana dua rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. Kemudian yang kedua ada model semi-konservatif, di mana dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Kemudian yang terakhir ada model dispersif. Dari beberapa bagian rantai, kedua rantai DNA lama digabungkan menggunakan cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Kemudian pembahasan tentang RNA atau yang biasa kita kenal dengan kepanjangan ribonucleic acid, yang merupakan senyawa tergolong ke dalam asam nukleat yang juga ditemukan di dalam sel makhluk hidup, baik pada sel hewan, tumbuhan, maupun virus.
RNA ini umumnya terletak di dalam inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Pembahasan selanjutnya tentang struktur yang terdapat pada RNA. RNA ini mempunyai struktur pita tunggal atau tidak berpilin. Masing-masing pita RNA adalah polinukleotida yang terdiri dari banyak ribonukleotida. Setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Adapun gula ribosa, RNA ini merupakan jenis gula pentose yang mempunyai ikatan hidroksil atau OH. Kemudian fosfat berkaitan dengan atom karbon gula pentose dan atom karbon yang membentuk sebuah ikatan yang ada disebut ester. Kemudian ada basa nitrogen yang menyusun RNA terdiri dari basa purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin atau dikenal dengan simbol A. Kemudian terdapat guanin yang dikenal dengan simbol G. Sedangkan pada masa pirimidinnya terdiri dari sitosin atau dikenal dengan simbol C. Dan urasil yang dikenal dengan simbol U. Adapun ciri-ciri RNA, yang pertama adalah mengandung ribose sebagai kadar gulanya. Kemudian yang kedua, kadar RNA tidak tetap. Selanjutnya, selain di nukleus, RNA ditemukan pada sitoplasma, terutama di bagian ribosom, karena memiliki fungsi sebagai mendukung jalannya proses sintesis protein. Kemudian selanjutnya mempunyai benang rantai tunggal. RNA memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya berperan sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Kemudian molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. Selanjutnya, bagi virus, RNA merupakan bahan genetik yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik. Dan selanjutnya, RNA berfungsi sebagai enzim ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri. Selanjutnya, RNA terdiri dari fosfor dalam bentuk fosfat dan menerima informasi atau keterangan genetik dari RNA. Kemudian, RNAP mengikat asam amino yang terdapat dalam sitoplasma. Dan yang terakhir, RNAR berfungsi mensintesis protein dengan menggunakan bahan asam amino. Nah, selanjutnya macam-macam RNA terbagi menjadi dua. Terdapat RNA genetik dan RNA non-genetik. Nah, yang pertama akan dibahas adalah RNA genetik yang memiliki fungsi sama dengan DNA, yaitu molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetik. Nah, dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. Jadi dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama. Kemudian RNA non-genetik. Ini merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. Di antaranya, yang pertama ada RNA duta atau messenger RNA yang disingkat mRNA, yang merupakan asam nukleat yang membentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar dan atau panjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Kemudian yang kedua ada RNA transfer atau tRNA yang merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemahan kodon dari mRNA. Nah, tRNA ini berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan membawa ke ribosom. Dan yang ketiga ada RNA ribosom atau rRNA yang merupakan RNA dengan jumlah banyak sebagai penyusun ribosom. Nah, setelah kita menyimak penjelasan tentang baik itu definisi, kemudian ciri, fungsi, ikatan kimia, dan replikasi,
serta macam-macam pada DNA dan RNA, kita dapat mengetahui perbedaan DNA dan RNA. Di antaranya, pembeda yang pertama itu letak. DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian bentuknya, pada DNA ini pita spiral ganda atau dikenal dengan double helix, sedangkan DNA pita tunggal. Kemudian terdapat komponen gula yang berbeda. Pada DNA terdapat deoksiribosa, sedangkan RNA terdapat gula ribosa. Dan ukuran dari DNA ini sangat panjang, sedangkan RNA cenderung pendek. Selanjutnya ada basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Purin yang terdapat pada DNA terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Pada RNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, yang membedakan dari keduanya ini, DNA terdapat timin, sedangkan di RNA terdapat urasil. Pembeda yang selanjutnya ada kadar. Nah, pada DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan dari proses sintesis proteinnya. Dan yang terakhir, tentu fungsi yang berbeda. DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi sebagai sintesis protein saja. Baik, mungkin dicukupkan penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu serta wawasan dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.